Bayangkan, seorang istri dan keluarganya terus memandang rendah sang suami karena dianggap miskin dan tidak punya masa depan. Mereka baru menyadari pengorbanan besar pria itu setelah ia memilih pergi, bangkit dari keterpurukan, dan menemukan seorang wanita yang mencintainya dengan tulus. Saat penyesalan datang dan semua rahasia terbongkar, satu kenyataan paling menyakitkan harus mereka terima. Semuanya sudah terlambat. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik untuk kalian. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Oh iya, kalian menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kita berasal dari kota yang sama. Sekarang, simak kisah selengkapnya berikut ini. Pukul 7:20 malam, sebuah mobil berwarna putih berhenti di depan rumah 2 lantai bergaya minimalis itu. Naira turun sambil menutup pintu mobil dengan satu tangan. Tangan lainnya masih memegang ponsel. Perempuan berusia 30 tahun itu selalu terlihat rapi. Blazer krem membungkus tubuhnya dengan sempurna. Celana bahan berpotongan lurus, tas kulit berwarna coklat muda, sepatu hak pendek, serta jam tangan tipis berwarna emas membuat penampilannya terlihat modern dan berkelas. Rambut hitam sebahunya tertata rapi. Bahkan setelah bekerja hampir seharian, lipstik merah muda di bibirnya masih terlihat sempurna. Naira bekerja sebagai supervisor pemasaran di sebuah perusahaan properti. Lingkungan kerjanya membuatnya terbiasa bertemu orang-orang dengan pakaian bagus, mobil baru, serta kehidupan yang terlihat sempurna di media sosial. Beberapa tahun lalu, semua itu tidak pernah menjadi masalah baginya. Sekarang berbeda. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari grup teman kantornya. Besok dinner jadi, ya? Maya bawa suaminya. Katanya baru ambil BMW. Naira membaca pesan itu beberapa detik. Lalu matanya beralih ke sebuah motor hitam yang terparkir di sudut halaman rumah. Motor milik suaminya. Usianya sudah hampir 8 tahun. Ada goresan kecil di bagian samping. Naira menghela napas. Pintu rumah terbuka. Arga muncul mengenakan kaos abu-abu dan celana panjang hitam. Kamu sudah pulang? Naira tidak menjawab. Ia langsung masuk. Arga memperhatikan wajah istrinya. Capek? Banget. Aku bikin teh hangat, ya? Nggak usah. Naira meletakkan tasnya di atas sofa. Matanya melihat meja makan. 2 piring sudah disiapkan. Ada tumis kangkung, ayam kecap, sambal, serta semangkuk kecil sup. Kamu masak? Arga mengangguk. Tadi pulang bengkel agak cepat. Naira membuka tutup makanan. Ayam kecap lagi? Arga tersenyum kecil. Kemarin kamu bilang enak. Kemarin? Senyum Arga perlahan menghilang. Naira mengambil air mineral dari kulkas. Aku sudah makan di kantor. Oh. Arga berdiri beberapa detik di dekat meja makan. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya hanya menarik salah satu kursi. Naira berjalan menuju kamar. Nai? Perempuan itu berhenti. Besok malam kamu ada acara? Naira menoleh. Dinner kantor. Aku boleh ikut? Pertanyaan itu terdengar sangat sederhana. Namun wajah Naira langsung berubah. Untuk apa? Arga terdiam. Kamu pernah bilang pasangan boleh ikut. Iya. Tapi itu acara kantor. Arga mengangguk pelan. Ya, aku tahu. Naira menatap pakaian suaminya. Meski Arga berada di rumah, masih terlihat sedikit noda hitam di ujung jarinya. Bau oli samar bahkan masih menempel di tubuhnya. Kamu besok kerja sampai jam berapa? Mungkin jam 6. Naira tertawa pendek. Terus langsung ke restoran? Aku bisa mandi dulu. Ga? Nada suara Naira berubah. Teman-temanku datang sama suaminya. Kebanyakan kerja kantoran. Ada pengusaha. Ada yang dokter juga. Arga terdiam. Naira baru menyadari bagaimana kalimat itu terdengar. Namun ia tidak menariknya kembali. Terus? Ya nggak apa-apa.
Arga tersenyum tipis. Tapi kelihatannya kamu keberatan kalau aku ikut. Nggak begitu. Lalu bagaimana? Naira semakin tidak nyaman. Aku cuma nggak mau nanti kamu merasa nggak nyambung. Nggak nyambung karena aku montir? Naira langsung menatapnya. Aku nggak bilang begitu. Tapi itu maksudmu. Arga, aku capek. Jangan cari masalah malam-malam. Arga mengangguk. Ia tidak menjawab lagi. Naira masuk ke kamar. Pintu tertutup. Arga masih berdiri di ruang makan. 2 piring tetap berada di sana. Beberapa detik kemudian, ia menarik napas panjang. Kemudian duduk sendirian. 7 tahun lalu, perempuan yang sekarang merasa malu mengajaknya ke acara kantor adalah perempuan yang pernah duduk berjam-jam di bengkel kecil miliknya. Saat itu Naira bahkan tidak keberatan duduk di kursi plastik. Ia pernah membawa nasi bungkus. Pernah membantu menghitung uang hasil servis motor. Pernah tertawa ketika wajah Arga terkena oli. Dulu Naira mengatakan satu hal yang masih diingat Arga sampai sekarang. Aku nggak butuh laki-laki kaya. Aku cuma butuh laki-laki yang mau berjuang. Arga tersenyum pahit mengingatnya. Mungkin manusia memang berubah. Atau mungkin keadaanlah yang menunjukkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ponselnya berbunyi. Arga melihat layar. Nomor rumah sakit. Ia langsung mengangkatnya. Halo? Selamat malam, Pak Arga. Saya Dinda dari bagian administrasi Rumah Sakit Harapan Medika. Iya, Mbak. Mengenai tagihan pengobatan Bapak Hendra, pembayaran bulan ini sudah kami terima. Arga berdiri dan berjalan menjauh dari kamar. Sudah masuk semuanya? Sudah, Pak. Hanya untuk kontrol berikutnya kemungkinan ada pemeriksaan tambahan. Kira-kira berapa? Petugas menyebutkan nominal. Arga terdiam. Jumlahnya cukup besar. Baik. Nanti saya usahakan. Apakah keluarga pasien sudah mengetahui mengenai pembayaran ini? Arga langsung menjawab. Belum. Baik. Dan tolong tetap seperti itu, ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Arga menutup telepon. Ia membuka aplikasi perbankan. Saldo rekeningnya tidak banyak. Sebagian besar keuntungan bengkel bulan ini sudah digunakan untuk membayar rumah sakit. Pak Hendra adalah ayah Naira. 2 tahun terakhir kesehatan lelaki itu menurun. Awalnya hanya masalah jantung ringan. Kemudian berkembang menjadi kondisi yang membutuhkan pemeriksaan rutin dan beberapa tindakan medis. Keluarga Naira memang berkecukupan. Namun bisnis kakak laki-laki Naira sedang bermasalah. Ibunya tidak memiliki penghasilan tetap. Dan Naira sendiri masih membayar berbagai kebutuhan pribadi serta cicilan mobil. Arga tidak pernah mengatakan apapun. Ketika Pak Hendra mengetahui bahwa menantunya membayar sebagian biaya pengobatan, lelaki tua itu sempat menolak. Namun Arga hanya berkata, anggap saja saya sedang membantu ayah saya sendiri. Pak Hendra akhirnya menerima. Dengan satu syarat. Suatu hari nanti, kalau keadaan Arga sedang sulit, Arga harus berhenti membantu. Sayangnya, Arga tidak pernah benar-benar menepati syarat itu. Meski bengkel sedang sepi, ia tetap membayar. Bahkan ketika harus mengambil uang dari tabungan pribadinya. Arga memasukkan ponsel ke saku. Kemudian membereskan meja makan. Di kamar, Naira sedang berdiri di depan cermin. Ia sudah mengganti pakaiannya dengan setelan tidur satin berwarna lembut. Sambil membersihkan riasan, ia membuka Instagram. Muncul unggahan Maya. Temannya itu berdiri bersama suaminya di depan mobil baru. Captionnya singkat. Another milestone with my favorite person. Naira menatap foto itu. Ratusan orang menyukainya. Komentar dipenuhi ucapan selamat. Tanpa sadar, Naira membuka profil suaminya sendiri. Akun Arga hampir tidak pernah diperbarui. Unggahan terakhir 3 bulan lalu. Foto sebuah mesin motor yang sedang dibongkar. Tidak ada restoran mahal. Tidak ada perjalanan ke luar negeri. Tidak ada mobil baru. Tidak ada sesuatu yang menurut Naira pantas dibanggakan. Pintu kamar terbuka. Arga masuk. Naira langsung mengunci layar.
Kamu belum tidur? Tanya Arga. Belum. Arga mengambil handuk. Besok aku berangkat pagi. Naira hanya menjawab singkat. HM. Arga masuk kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Naira kembali membuka grup keluarga. Ibunya mengirim sebuah foto. Kakak Naira, Reno, baru membeli rumah investasi. Ibu Naira menulis, Alhamdulillah. Mama bangga sekali. Anak mama makin sukses. Naira mengetik, Selamat, Kak. Belum sempat ia menutup grup, pesan pribadi dari ibunya masuk. Minggu malam datang ke rumah, ya. Naira membalas. Iya, MA. Ibunya kembali mengetik. Arga ikut? Naira menatap layar. Iya mungkin. Balasan datang cepat. Dia masih di bengkel yang itu? Naira terdiam. Beberapa detik kemudian ia mengetik. Masih. Ibunya mengirim emoji menghela napas. Kemudian sebuah pesan muncul. Mama sebenarnya kasihan sama kamu. Naira mengerutkan kening. Kenapa? Kamu itu perempuan pintar. Karir bagus. Penampilan juga bagus. Tapi dari dulu Arga begitu-begitu saja. Naira tidak langsung menjawab. Air kamar mandi masih terdengar. Pesan berikutnya masuk. Mama cuma takut kamu nanti menyesal. Naira memandang pintu kamar mandi. Entah kenapa, kalimat ibunya terus berputar di kepala. Menyesal. Apa dirinya memang salah memilih suami? Pintu kamar mandi terbuka. Arga keluar dengan rambut masih basah. Siapa? Naira refleks mematikan layar. Mama. Ada apa? Minggu disuruh datang. Arga mengangguk. Oh iya. Ulang tahun Mama, kan? Naira menatapnya. Kamu ingat? Ya ingat. Arga membuka lemari. Aku bahkan sudah beli hadiah. Naira terkejut. Beli apa? Rahasia. Untuk sesaat, wajah Arga terlihat seperti dulu. Sederhana. Hangat. Tidak banyak bicara. Naira sebenarnya tahu bahwa suaminya orang baik. Arga tidak pernah kasar. Tidak pernah mabuk. Tidak pernah berjudi. Tidak pernah bermain perempuan. Setiap bulan selalu memberikan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan rumah. Ketika Naira sakit, Arga yang menemaninya. Ketika mobil Naira mogok tengah malam, Arga datang tanpa mengeluh. Ketika ibu Naira membutuhkan bantuan, Arga selalu menjadi orang pertama yang datang. Namun belakangan semua kebaikan itu terasa biasa bagi Naira. Ia mulai melihat hal lain. Penghasilan. Penampilan. Status. Lingkungan pergaulan. Dan setiap kali melihat kehidupan teman-temannya, ada satu pertanyaan yang semakin sering muncul. Kenapa hidupku hanya seperti ini? Arga duduk di tepi tempat tidur. Nai? HM? Bulan depan kalau ada uang lebih, kita jalan, yuk. Kemana? Kamu dulu pengen ke Bandung. Naira menghela napas. Bandung? Iya. Teman kantorku baru pulang dari Jepang, ga. Arga terdiam. Naira langsung merasa kalimatnya terlalu tajam. Namun egonya menahannya untuk meminta maaf. Arga hanya tersenyum kecil. Ya sudah. Nanti kalau aku sudah mampu ngajak kamu ke Jepang. Nada suaranya tidak marah. Justru itulah yang membuat Naira semakin tidak nyaman. Ia membaringkan tubuhnya. Matikan lampu kalau sudah. Arga memandang istrinya beberapa detik. Lalu mematikan lampu. Kamar menjadi gelap. Mereka berbaring di tempat tidur yang sama. Namun malam itu, jarak di antara mereka terasa jauh. Naira memunggungi suaminya. Arga menatap langit-langit. Tangannya meraih ponsel. Ada pesan baru dari Pak Hendra. Ga, ayah sudah bilang jangan terlalu banyak bantu biaya pengobatan. Kamu juga perlu uang untuk rumah tanggamu. Arga membaca pesan itu lama. Kemudian membalas. Tenang saja, Yah.
Saya masih bisa. Pak Hendra membalas. Naira tahu? Arga menoleh ke arah istrinya. Naira sudah memejamkan mata. Tidak usah dikasih tahu. Kenapa? Arga mengetik perlahan. Saya tidak mau Naira merasa berutang sama saya. Ia mengirim pesan itu. Kemudian meletakkan ponselnya. Arga tidak tahu bahwa pada saat yang sama, perempuan yang paling ingin ia lindungi sedang berbaring hanya beberapa sentimeter darinya sambil memikirkan kemungkinan hidup tanpa dirinya. Dan Naira juga tidak tahu. Laki-laki yang mulai ia anggap sebagai kegagalan itu baru saja menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk mempertahankan hidup ayahnya. Malam itu mereka tidur dalam satu kamar. Dengan dua rahasia yang berbeda. Naira menyembunyikan rasa kecewanya. Arga menyembunyikan pengorbanannya. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa beberapa minggu setelah malam itu, sebuah makan malam keluarga akan mengubah semuanya. Dan setelah malam tersebut terjadi, tidak akan ada lagi kesempatan bagi Naira untuk menarik kembali kata-kata yang keluar dari mulutnya. Beberapa minggu setelah malam itu, makan malam keluarga yang selama ini dianggap Naira sebagai acara biasa akhirnya tiba. Dan benar seperti yang tidak pernah mereka duga, malam itu menjadi titik ketika semua yang selama ini ditahan Arga perlahan runtuh. Minggu sore, sekitar pukul 5, Naira berdiri di depan cermin besar di kamar. Ia mengenakan dress midi berwarna hitam dengan potongan sederhana, tetapi elegan. Bagian lengannya panjang dan pas di tubuh. Sebuah sabuk tipis berwarna emas melingkar di pinggangnya. Rambut sebahunya dibuat sedikit bergelombang. Anting kecil berwarna emas menghiasi telinganya. Di atas meja rias terdapat sebuah tas kulit berwarna burgundi yang baru dibelinya seminggu lalu. Naira memoles lipstik terakhir kali. Kemudian ia mengambil ponselnya. Nanti kita berangkat jam 6, katanya tanpa menoleh. Arga sedang berdiri di dekat lemari. Aku mungkin telat sedikit. Tangan Naira berhenti. Kenapa? Ada motor pelanggan yang harus selesai hari ini. Orangnya mau dipakai kerja besok pagi. Naira langsung menoleh. Arga. HM? Ini ulang tahun Mama. Aku tahu. Semua orang datang jam 7. Aku usahakan sebelum 7. Naira menghela napas. Kenapa pelanggan selalu lebih penting? Arga menatap istrinya. Nggak lebih penting. Lalu kenapa setiap ada acara keluarga, bengkel terus alasannya? Karena aku kerja, Nay. Nada suara Arga masih tenang. Naira menaruh lipstiknya sedikit lebih keras dari biasanya. Ya sudah. Arga mendekat. Kalau kamu mau berangkat dulu, nggak apa-apa. Nanti aku menyusul. Itu pasti. Naira mengambil tasnya. Sebelum keluar kamar, matanya tertuju pada sebuah kotak hadiah di atas meja kecil. Kotak itu dibungkus kertas berwarna coklat tua dengan pita putih. Itu buat Mama? Iya. Isinya apa? Arga tersenyum. Katanya rahasia. Naira tidak membalas senyum itu. Jangan aneh-aneh, ya? Wajah Arga berubah sedikit. Aneh bagaimana? Maksudku, jangan kasih sesuatu yang bikin malu. Kalimat itu keluar begitu saja. Namun setelah mengatakannya, Naira tahu kalimat tersebut buruk. Arga diam. Beberapa detik. Kemudian ia mengangguk. Iya. Naira sebenarnya ingin menjelaskan. Tetapi suara klakson mobil jemputan dari depan rumah terdengar. Aku berangkat dulu. Hati-hati. Naira berjalan keluar. Arga tetap berdiri di kamar sambil memandang kotak hadiah tersebut. Di dalamnya ada sebuah jam tangan. Bukan jam mahal. Namun Arga membelinya setelah beberapa bulan menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Ia pernah mendengar Ibu Naira berkata bahwa jam tangan lamanya sudah rusak. Arga mengingatnya. Ia bahkan mencari model yang sederhana karena tahu ibu mertuanya tidak menyukai sesuatu yang terlalu mencolok. Namun setelah mendengar kalimat Naira tadi, tiba-tiba hadiah itu terlihat terlalu murah di matanya sendiri. Arga mengambil kotak tersebut. Ia memandangnya cukup lama. Kemudian meletakkannya kembali. Pukul 6:20, Arga masih berada di bengkel. Suara mesin motor memenuhi ruangan. Tangannya kotor oleh oli.
Kaos hitam yang dikenakannya sudah terkena noda di beberapa bagian. Beres, Mas. Dito, salah satu pegawainya, berdiri sambil membawa kunci pas. Arga memeriksa mesin sekali lagi. Coba hidupkan. Motor dinyalakan. Suara mesinnya terdengar lebih halus. Arga mengangguk. Besok pagi pelanggan tinggal ambil. Dito melihat jam. Mas Arga nggak ada acara? Arga baru teringat. Ia mengeluarkan ponsel. 6:37. Ada 3 pesan dari Naira. Kamu di mana? Semua sudah datang. Jangan telat lagi. Arga cepat-cepat mencuci tangan. Aku pergi dulu. Mau saya tutup bengkel? Iya. Arga bergegas pulang. Ia mandi secepat mungkin. Mengganti pakaian dengan kemeja putih dan celana panjang hitam. Tidak ada waktu untuk menyetrika ulang kemejanya. Sedikit bekas lipatan masih terlihat di bagian lengan. Ia mengambil kotak hadiah. Kemudian memandang motor tuanya di halaman. Sempat terlintas untuk memesan taksi online. Namun waktu terlalu sempit. Arga akhirnya menggunakan motornya. Ketika tiba di rumah keluarga Naira, jam sudah menunjukkan pukul 7:12. Deretan mobil memenuhi halaman. Ada 2 mobil SUV baru. Sebuah sedan hitam milik Reno, kakak Naira, terparkir dekat gerbang. Arga memarkir motornya di luar. Ia menarik napas panjang. Kemudian masuk. Suara tawa terdengar dari ruang tengah. Dekorasi ulang tahun sederhana tetapi mewah menghiasi ruangan. Bunga segar berwarna putih memenuhi sudut meja. Sebuah kue besar berada di tengah. Beberapa tamu mengenakan pakaian formal. Arga sempat melihat dirinya sendiri melalui pantulan kaca. Kemeja putih. Celana hitam. Sepatu kulit yang sudah beberapa tahun dipakai. Sederhana. Ia membuka pintu. Beberapa orang langsung menoleh. Naira adalah orang pertama yang melihatnya. Tatapan perempuan itu turun dari wajah Arga sampai ke sepatunya. Kamu baru datang? Iya. Jam berapa sekarang? Maaf. Arga mendekat. Aku tadi harus bersihin motor. Naira mengendus pelan. Bau oli. Arga refleks mencium bagian lengannya. Aku sudah mandi. Masih ada. Nanti hilang. Naira melirik teman-teman keluarganya. Ia berbicara lebih pelan. Kamu nggak bisa pakai parfum? Tadi buru-buru. Naira menutup mata sesaat. Ya sudah. Arga menyerahkan kotak hadiah. Ini buat Mama. Naira melihat kotaknya. Kamu kasih sendiri nanti. Belum sempat Arga menjawab, suara ibu Naira terdengar. Arga akhirnya datang juga. Semua orang menoleh. Arga tersenyum. Selamat ulang tahun, Ma. Ia mendekat dan mencium tangan ibu mertuanya. Maaf saya terlambat. Ibu Naira memandang pakaiannya. Langsung dari bengkel? Iya, Ma. Kelihatannya. Beberapa orang tertawa kecil. Arga menunduk. Ini ada sedikit hadiah. Ia memberikan kotak tersebut. Ibu Naira menerimanya. Oh, terima kasih. Reno yang berdiri di dekat mereka langsung berkata. Buka dong, Ma. Nanti saja. Ah, sekarang. Biar tahu hadiah dari menantu kesayangan. Nada suaranya membuat beberapa orang tertawa. Arga bisa membaca maksudnya. Ibu Naira akhirnya membuka kotak. Jam tangan sederhana terlihat di dalam. Bagus, katanya singkat. Namun ekspresinya tidak berubah. Reno mendekat. Merek apa? Arga tersenyum kaku. Biasa, Mas. Reno mengambil kotaknya. Melihat merek di bagian bawah. Oh. Satu kata. Tetapi cukup membuat ruangan terasa lebih kecil bagi Arga. Reno kemudian mengangkat pergelangan tangannya. Ma, kalau yang ini bosan, bilang. Nanti aku belikan yang lebih bagus. Ibu Naira tertawa. Jangan boros.
Gak apa-apa. Arga hanya berdiri. Tangannya mengepal pelan di samping tubuh. Naira memperhatikan semuanya. Namun tidak berkata apapun. Acara dilanjutkan. Mereka makan bersama di meja panjang. Arga mendapat kursi di ujung. Di sebelahnya duduk seorang paman Naira yang jarang ia temui. Masih bengkel motor? Tanya lelaki itu. Masih, Om. Sendiri? Ada 2 pegawai. Oh. Lelaki itu mengangguk. Kemudian beralih berbicara dengan orang lain. Seolah jawaban Arga tidak cukup menarik untuk diteruskan. Di sisi lain meja, Reno sedang bercerita mengenai proyek barunya. Aku ambil 1 rumah lagi buat investasi. Di mana? Tanya salah satu kerabat. Daerah pusat kota. Wah, mahal itu. Reno tersenyum. Ya, lumayan. Ibunya ikut tersenyum bangga. Reno memang dari dulu pintar cari peluang. Semua orang memuji. Naira duduk tidak jauh dari kakaknya. Ia ikut tersenyum. Kemudian salah satu tante bertanya. Naira kapan beli rumah lagi? Naira tertawa kecil. Rumah yang sekarang saja belum selesai renovasi. Kan kamu kerja bagus. Tante itu melirik Arga. Suami juga kerja. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Arga mendengar. Ia tetap makan. Reno menambahkan. Kalau mengandalkan bengkel, renovasinya mungkin selesai pas kita sudah punya cucu. Tawa kembali terdengar. Naira menunduk sebentar. Arga menatap istrinya. Ia berharap Naira mengatakan sesuatu. Apa saja. Mungkin cukup. Jangan begitu, Kak. Atau, Arga kerja keras. Kalimat sederhana. Namun yang keluar dari mulut Naira justru. Makanya aku juga capek. Semua orang terdiam sesaat. Kemudian Reno tertawa. Nah, tuh. Istrinya sendiri sudah ngomong. Arga berhenti mengunyah. Ia memandang Naira. Naira tidak berani menatapnya. Ibu Naira ikut berbicara. Mama dari dulu sudah bilang. Rumah tangga itu cinta saja nggak cukup. Arga meletakkan sendok. Perlahan. Sangat perlahan. Tapi alhamdulillah Arga tetap kerja. Ma, kata Pak Hendra tiba-tiba. Semua menoleh. Ayah Naira yang sejak tadi lebih banyak diam akhirnya berbicara. Dia bukan orang malas. Reno tersenyum. Ya nggak ada yang bilang malas, ya. Lalu kenapa harus terus dibahas? Suasana langsung berubah. Pak Hendra memandang anak-anaknya. Rezeki orang beda-beda. Ibu Naira menyela. Kita cuma bicara kenyataan. Pak Hendra ingin menjawab. Namun Arga lebih dulu berkata. Gak apa-apa, ya. Ia tersenyum. Aku memang belum seperti Mas Reno. Reno mengangkat bahu. Bukan masalah seperti aku atau enggak. Aku cuma bilang laki-laki harus punya target. Arga menatapnya. Aku punya. Target apa? Bangun bengkel lebih besar. Reno tertawa pendek. Itu target dari 5 tahun lalu, kan? Kalimat itu mengenai sesuatu dalam diri Arga. Namun ia tetap menahan. Naira masih diam. Arga kemudian memandang istrinya. Kamu juga berpikir begitu? Naira akhirnya menatapnya. Ga, jangan mulai di sini. Aku cuma tanya. Ini ulang tahun Mama. Aku tahu. Jadi jangan bikin suasana. Arga menarik napas. Saat itulah ponselnya berbunyi. Ia melihat layar. Pesan dari rumah sakit. Pak Arga, untuk pemeriksaan lanjutan Pak Hendra besok, ada kekurangan pembayaran Rp4.750.000. Arga membaca pesan tersebut. Kemudian menatap Pak Hendra yang duduk di seberang meja. Lelaki tua itu terlihat pucat. Arga langsung membalas. Saya transfer malam ini. Ia membuka aplikasi bank. Saldo yang tersisa tidak banyak. Sekitar 6 juta lebih sedikit. Arga terdiam. Kalau ia membayar tagihan itu malam ini,
Hampir seluruh uang operasional pribadinya akan habis. Namun ia tetap memasukkan nominal. Rp4.750.000. Transfer. Berhasil. Arga menutup ponsel. Tidak ada satu orang pun di meja itu yang tahu. Bahkan beberapa detik setelah Arga membayar biaya pemeriksaan ayah mereka, Reno kembali berkata, "Kalau aku jadi kamu, Ga, bengkel kecil begitu sudah aku jual dari dulu. Cari kerja yang lebih pasti." Arga tersenyum tipis. Semua orang punya jalan masing-masing. Betul? Reno mengambil minum. Tapi jangan sampai istri ikut susah karena jalan yang kita pilih. Arga menatap Naira lagi. Dan kali ini, Naira akhirnya berkata, "Sudah, Kak." Arga hampir merasa lega. Namun Naira melanjutkan, "Gak perlu dibahas terus. Aku sendiri juga sudah tahu bagaimana keadaannya." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada penghinaan Reno. Arga berdiri. Kursinya bergeser. Semua orang menoleh. Naira langsung mengerutkan kening. "Kamu mau kemana?" "Pulang." "Arga, aku sudah selesai makan. Kita belum potong kue." "Gak apa-apa." Arga mencium tangan Pak Hendra. "Selamat malam, Yah." Pak Hendra memegang tangannya lebih lama. Tatapan lelaki tua itu terlihat sedih. Gak apa-apa, Yah." Arga kemudian mencium tangan Ibu Naira. "Terima kasih makanannya, Ma." Ibu Naira terlihat canggung. Arga berjalan keluar. Naira mengejarnya. Arga terus berjalan menuju halaman. Naira menarik lengannya. "Kamu kenapa?" Arga berhenti. "Kamu benar-benar tanya aku kenapa?" "Jangan lebay." Arga menatap istrinya. Kata itu membuat sesuatu di dalam dadanya runtuh sedikit lagi. "Aku lebay?" "Iya. Semua orang cuma bercanda. Kalau yang dijadikan bahan bercanda itu kamu bisa ketawa? Ini beda." "Apa yang beda?" Naira menghela napas. "Kamu tahu keluargaku bagaimana?" "Justru aku tahu." Arga tersenyum kecil. 7 tahun, Nai. Naira terdiam. 7 tahun aku datang ke rumah ini. 7 tahun aku dengar mereka ngomong soal pekerjaanku, penghasilanku, motorku, bajuku. Mereka cuma ingin kamu maju. Dan kamu? Pertanyaan itu membuat Naira diam. Arga menatap mata istrinya. "Kamu ingin aku maju, atau kamu malu punya suami seperti aku?" "Gak usah putar balik. Aku tanya." Naira mulai emosi. "Ya, kadang aku malu." Arga membeku. Suara halaman terasa hilang. Hanya suara kendaraan dari jalan jauh yang masih terdengar. Naira sadar kalimat itu terlalu keras. Namun semuanya sudah keluar. Arga mengangguk pelan. Akhirnya. Gak apa-apa." Naira memegang lengannya. "Aku cuma capek." "Aku juga. Aku capek lihat orang lain maju, sementara kita begini-begini terus." Arga menatap rumah besar di belakang Naira. "Begini itu bagaimana? Kamu tahu maksudku?" "Gak. Aku mau dengar." Naira frustrasi. "Aku sudah 30 tahun, Gak. Teman-temanku sudah punya rumah bagus. Mobil bagus. Liburan ke luar negeri. Suaminya punya karir jelas. Dan aku enggak." Naira diam. Arga tersenyum getir. "Aku enggak punya rumah bagus. Enggak punya mobil. Enggak punya jabatan. Aku bukan minta kamu kaya raya. Tapi kamu ingin hidup seperti mereka. Memangnya salah?" "Enggak." Arga menggeleng. "Sama sekali enggak salah." Naira sedikit terkejut. Arga melanjutkan. "Yang salah mungkin aku. Karena terlalu lama berpikir apa yang aku kasih sudah cukup buat kamu. Gak, aku nggak bilang kamu nggak pernah kasih apa-apa. Tapi semuanya selalu kurang. Aku cuma ingin kamu lebih berusaha.
Kalimat itu membuat Arga tertawa kecil. Bukan karena lucu. Karena sakit. Kamu benar-benar nggak tahu. Tahu apa? Arga hampir mengatakannya. Tentang rumah sakit. Tentang ayah Naira. Tentang uang tabungannya. Tentang beberapa malam ketika ia menolak membeli kebutuhan untuk dirinya sendiri karena biaya pengobatan Pak Hendra harus dibayar. Namun ia berhenti. Tidak. Ia tidak ingin menggunakan pengorbanan itu sebagai senjata. Arga menelan kembali semuanya. Gak ada. Naira menatapnya. Kalau kamu memang sayang sama aku, kamu seharusnya bisa mengerti kenapa aku kecewa. Arga menatap perempuan itu cukup lama. Aku sayang sama kamu. Naira tidak menjawab. Tapi sekarang aku mulai ngerti. Apa? Mungkin sayang saja nggak cukup. Kalimat itu sama seperti yang dikatakan Ibu Naira di meja makan. Namun kali ini artinya berbeda. Naira mulai merasa takut. Kamu maksud apa? Arga berjalan menuju motornya. Naira mengikuti. Kamu mau pulang sendirian? Iya. Aku nanti bagaimana? Bisa sama Reno. Arga. Arga memakai helm. Naira berdiri tepat di depannya. Kita belum selesai bicara. Aku sudah selesai. Kamu marah? Arga menatapnya. Aku nggak marah. Itu lebih buruk. Arga tersenyum kecil. Aku cuma capek. Itu pertama kalinya Naira mendengar Arga mengatakan kalimat tersebut. Selama bertahun-tahun, laki-laki itu selalu menjawab. Gak apa-apa. Atau, aku bisa. Atau, nanti aku usahakan. Namun malam itu berbeda. Aku capek jadi laki-laki yang selalu harus membuktikan kalau aku pantas jadi suamimu. Naira terdiam. Aku capek masuk rumah keluargamu dan selalu merasa seperti orang yang nilainya paling rendah. Jangan ngomong begitu. Dan aku lebih capek lagi karena setiap aku lihat kamu, aku mulai merasa mungkin mereka benar. Naira menatapnya. Apa maksudmu? Mungkin aku memang gak cukup buat kamu. Naira langsung menjawab. Aku gak pernah bilang begitu. Kamu gak perlu bilang. Arga menyalakan motor. Sebelum pergi, ia menatap Naira sekali lagi. Aku pulang. Naira masih berdiri. Arga pergi. Motor tua itu perlahan menghilang di ujung jalan. Naira tetap memandang sampai lampu belakangnya tidak terlihat lagi. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, muncul rasa tidak nyaman di dadanya. Seperti ada sesuatu yang baru saja terlepas. Namun Naira menepisnya. Ia kembali masuk. Acara masih berjalan. Reno langsung bertanya. Ngambek? Naira mengambil tasnya. Enggak. Ibu Naira menghela napas. Laki-laki itu memang terlalu sensitif. Pak Hendra langsung menatap istrinya. Cukup. Semua orang diam. Gak ada lagi yang ngomong soal Arga malam ini. Reno tertawa kecil. Ayah kenapa belain terus? Pak Hendra menatap putranya. Karena lelaki yang kalian hina itu baru saja membayar biaya pengobatanku lagi. Kalimat itu hampir keluar. Namun Pak Hendra teringat janji kepada Arga. Ia menahannya. Karena kalian keterlaluan. Naira menatap ayahnya. Ayah tahu sesuatu? Pak Hendra diam. Tahu apa? Gak ada. Naira merasa aneh. Namun tidak melanjutkan. Sekitar pukul 10 malam, Naira pulang bersama Reno. Ketika sampai rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Naira masuk. Gak? Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke kamar. Kosong. Kamar mandi kosong. Motor Arga tidak ada. Naira mengambil ponsel. Ia menelepon. Tidak diangkat. Sekali lagi. Tetap tidak. Naira mengirim pesan. Kamu di mana? Tidak dibaca. Ia mulai kesal. Jangan kekanak-kanakan. Pesan terkirim. 5 menit. 10 menit.
Tidak ada balasan. Naira mengganti pakaian. Kemudian duduk di tempat tidur. Jam menunjukkan 11:13 menit. Pintu rumah akhirnya terdengar. Naira keluar kamar. Arga masuk sambil membawa sebuah tas besar. Naira mengerutkan kening. Kamu dari mana? Bengkel. Ngapain malam-malam? Arga meletakkan tas. Kemudian berjalan menuju lemari. Ia mengambil beberapa pakaian. Naira membeku. Kamu mau apa? Arga memasukkannya ke dalam tas. Untuk sementara aku tidur di bengkel. Apa? Aku butuh ruang. Naira tertawa tidak percaya. Serius? Iya. Hanya karena kejadian tadi? Arga berhenti. Ia menatap istrinya. Bukan hanya karena tadi. Lalu? Karena ternyata tadi membuat aku sadar kalau semua yang terjadi selama ini memang nyata. Naira menyilangkan tangan. Kamu terlalu dramatis. Mungkin? Arga kembali memasukkan pakaian. Naira mulai panik. Kalau kamu pergi sekarang, orang tuaku akan berpikir apa? Arga berhenti. Lalu tertawa kecil. Bahkan sekarang. Bahkan ketika rumah tangga mereka sedang berdiri di tepi jurang, hal pertama yang dipikirkan Naira adalah pendapat keluarganya. Biarin. Arga. Nai. Ia menutup tas. Aku cuma mau beberapa hari. Naira menatapnya. Kamu mau menghukum aku? Enggak. Terus apa? Aku ingin tahu rasanya hidup tanpa terus merasa gagal di depan seseorang yang seharusnya jadi tempat aku pulang. Kalimat itu membuat Naira tidak bisa menjawab. Arga mengangkat tasnya. Ketika hendak melewati Naira, perempuan itu tiba-tiba memegang tangannya. Ga? Arga berhenti. Naira menatapnya. Ada banyak kata di kepalanya. Jangan pergi. Maaf. Aku tadi keterlaluan. Aku masih butuh kamu. Namun gengsi menahannya. Yang akhirnya keluar justru. Besok kamu tetap kerja? Arga menatapnya lama. Kemudian mengangguk. Iya. Naira melepaskan tangannya. Arga berjalan keluar. Pintu rumah tertutup. Naira berdiri sendirian. Beberapa detik kemudian, ia melihat meja makan. Ada sebuah wadah makanan yang sudah disiapkan. Di atasnya tertempel secari kertas. Ayam kecap masih ada. Besok tinggal dipanaskan. Tulisan tangan Arga. Naira mengambil kertas itu. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia duduk. Rumah terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara Arga. Tidak ada suara air dari kamar mandi. Tidak ada suara langkah dari dapur. Naira mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya pertengkaran. Besok atau lusa Arga pasti pulang. Selama 7 tahun, Arga selalu pulang. Apapun yang terjadi, ia selalu pulang. Namun 3 hari berlalu. Arga tidak kembali. 1 minggu. Tidak kembali. 2 minggu. Naira hanya menerima pesan singkat mengenai uang kebutuhan rumah. Tidak ada percakapan lain. Sampai pada suatu sore, hampir 3 minggu setelah malam ulang tahun ibunya, bel rumah berbunyi. Naira yang baru pulang kerja membuka pintu. Seorang petugas kurir berdiri sambil membawa amplop. Bu Naira? Iya. Ada dokumen. Naira menandatangani penerimaan. Kemudian masuk. Ia membuka amplop sambil berdiri di ruang tamu. Matanya membaca beberapa baris pertama. Tangannya langsung dingin. Sebuah permohonan perceraian. Nama Arga tercantum di sana. Naira membaca lagi. Sekali. 2 kali. Seolah pikirannya menolak memahami. Ponselnya langsung ia ambil. Ia menelepon Arga. Kali ini diangkat. Halo. Suara Arga terdengar tenang. Naira bahkan semakin marah mendengarnya. Ini apa? Diam. Ga, aku tanya. Ini apa?
Kamu sudah terima? Kenapa kamu kirim surat cerai? Arga tidak langsung menjawab. Naira berjalan mondar-mandir. Kita cuma bertengkar. Buat kamu mungkin cuma bertengkar. Terus buat kamu apa? Arga menarik napas di ujung telepon. Kesimpulan. Naira berhenti berjalan. Kesimpulan apa? Bahwa aku sudah terlalu lama memaksa hubungan yang cuma aku pertahankan sendiri. Naira menahan napas. Itu nggak benar. Mungkin. Arga, pulang. Kita bicara. Diam. Gak. Aku nggak akan pulang malam ini. Besok. Arga tetap diam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Naira, ia mulai memahami bahwa seseorang bisa benar-benar pergi. Bukan untuk membuatnya takut. Bukan untuk menguji cintanya. Bukan karena sedang marah. Namun karena sudah terlalu lelah untuk bertahan. Naira menatap surat di tangannya. Ia masih belum mengetahui satu kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Pada hari yang sama ketika surat perceraian itu sampai ke rumahnya, Arga menjual satu-satunya motor yang selama ini sering ia hina. Bukan untuk membayar utang bengkel. Bukan untuk memulai hidup baru. Uang dari penjualan motor itu masuk ke rekening rumah sakit. Untuk membayar tindakan medis ayah Naira. Dan malam itu, ketika Naira menangis karena merasa suaminya telah meninggalkannya, Arga duduk sendirian di lantai bengkel sambil menatap bukti transfer terakhir. Ia masih membayar biaya pengobatan keluarga yang selama bertahun-tahun memandangnya sebelah mata. Bukan karena ia masih ingin diterima. Namun karena bagi Arga, kebaikan tidak harus berhenti hanya karena cinta telah berakhir. Malam itu, ia tetap duduk sendirian di lantai bengkel. Punggungnya bersandar pada dinding yang dingin. Lampu di bagian depan bengkel sudah dimatikan. Hanya satu lampu kecil di ruang kerja yang masih menyala. Di tangannya, layar ponsel menampilkan bukti transfer rumah sakit. Rp12.800.000. Hampir seluruh hasil penjualan motornya. Arga memandang angka itu cukup lama. Motor tersebut bukan barang mewah. Bahkan Naira sering menganggapnya memalukan. Namun bagi Arga, motor tua itu mempunyai banyak kenangan. Ia membeli motor itu beberapa bulan sebelum menikah. Dengan motor yang sama, ia pernah menjemput Naira ketika hujan deras. Dengan motor itu pula, mereka pernah pergi mencari makan tengah malam hanya karena Naira tiba-tiba ingin mie rebus. Dulu, Naira duduk di belakang sambil memeluk pinggangnya erat. Tidak pernah mengeluh soal panas. Tidak pernah mengeluh soal hujan. Tidak pernah mengatakan bahwa motor itu membuatnya malu. Arga mematikan layar ponsel. Ia tidak ingin mengingat terlalu banyak. Pintu kecil bengkel terbuka. Dito masuk sambil membawa 2 bungkus nasi. Mas belum tidur? Arga mengangkat kepala. Belum. Dito meletakkan 1 bungkus di meja. Saya beli nasi goreng. Terima kasih. Dito duduk di kursi plastik. Matanya melihat ruang kosong di depan bengkel. Biasanya motor Arga terparkir di sana. Motornya benar-benar dijual? Arga mengangguk. Kenapa nggak bilang? Kalau butuh uang, mungkin saya bisa pinjamkan sedikit. Arga tersenyum. Kamu sendiri gajinya belum banyak. Ya paling nggak saya bisa bantu. Nggak perlu. Dito terdiam. Ia sudah bekerja bersama Arga hampir 4 tahun. Ia tahu pemilik bengkel itu bukan tipe orang yang mudah mengeluh. Bahkan saat bengkel sepi, Arga selalu berusaha membayar gaji pegawainya tepat waktu. Mas. HM? Kalau boleh tanya, uang motornya buat apa? Arga membuka bungkus nasi. Keperluan keluarga. Keluarga Mbak Naira? Tangan Arga berhenti. Dito langsung merasa salah bicara. Maaf, Mas. Gak apa-apa. Arga mengambil sendok. Memang buat mereka. Dito terlihat tidak mengerti. Bukannya Mas sama Mbak Naira? Iya. Arga tidak melanjutkan kalimatnya. Dito menghela napas. Kadang saya nggak ngerti sama Mas. Arga tersenyum kecil. Aku juga kadang nggak ngerti sama diriku sendiri. Mereka makan dalam diam. Di tempat lain, Naira duduk di lantai kamar dengan surat perceraian masih berada di tangannya.
Ia belum menyalakan televisi. Belum makan. Bahkan sepatu kerjanya masih tergeletak sembarangan di ruang tengah. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya. Besok mama ada arisan. Kamu bisa pinjamkan dress putih yang kemarin? Biasanya Naira akan membalas cepat. Namun kali ini ia hanya menatap pesan itu. Kemudian mengetik. Arga gugat cerai. Tanda mengetik muncul hampir seketika. Apa? Lalu telepon masuk. Naira mengangkatnya. Kamu serius? Iya. Karena malam ulang tahun mama. Naira menatap surat di depannya. Entahlah. Dia keterlaluan. Kalimat itu membuat Naira mengerutkan kening. Keterlaluan? Iya. Masa cuma karena ditegur keluarga sedikit langsung minta cerai? Naira tidak menjawab. Ibunya melanjutkan. Mama dari dulu sudah bilang, laki-laki itu terlalu sensitif. Untuk pertama kalinya, ucapan ibunya terasa tidak nyaman di telinga Naira. Ma. Iya? Mungkin kita memang keterlaluan malam itu. Telepon mendadak hening. Kamu membela dia sekarang? Enggak. Naira memegang kepalanya. Aku cuma... Ia terdiam. Ya sudah, besok kita bicara. Jangan panik. Arga juga pasti cuma mau bikin kamu takut. Naira menutup mata. Entah kenapa, ia tahu ibunya salah. Arga bukan tipe laki-laki yang menggunakan perceraian untuk menakut-nakuti seseorang. Kalau ia sudah sampai pada keputusan itu, berarti sesuatu di dalam dirinya benar-benar sudah berubah. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Naira tetap pergi bekerja. Tetap datang dengan pakaian rapi. Tetap menggunakan parfum yang sama. Tetap membalas pesan klien. Tetap tersenyum dalam rapat. Dari luar, tidak ada yang berbeda. Namun setiap kali pulang ke rumah, kesunyian langsung menyambut. Tidak ada gelas teh hangat di meja. Tidak ada suara Arga dari dapur. Tidak ada pesan sederhana seperti, "Sudah makan?" Naira baru menyadari betapa banyak hal kecil yang selama ini dilakukan Arga tanpa pernah ia minta. Sampah selalu sudah dibuang. Air galon selalu terisi. Lampu teras yang rusak selalu langsung diganti. Mobil Naira selalu diperiksa sebelum perjalanan jauh. Hal-hal itu dulu tidak pernah masuk dalam daftar sesuatu yang dianggap penting. Sekarang semuanya terasa seperti lubang-lubang kecil yang memenuhi rumah. Proses perceraian berjalan. Arga hadir setiap kali diperlukan. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah membuat keributan. Tidak pernah menyalahkan Naira di depan orang lain. Ketika mediator bertanya apakah masih ada kemungkinan berdamai, Arga menjawab dengan tenang. Saya rasa tidak. Naira menatapnya. Itulah pertama kalinya ia benar-benar merasa takut. Bukan karena Arga marah. Justru karena laki-laki itu sudah tidak marah. Kemarahannya sudah habis. Yang tersisa hanya ketenangan seseorang yang telah memutuskan untuk berhenti berharap. Perceraian mereka selesai beberapa bulan kemudian. Naira tetap tinggal di rumah. Arga mengambil pakaian, beberapa peralatan kerja, dan beberapa buku miliknya. Ia tidak mengambil televisi. Tidak mengambil kulkas. Tidak mengambil furnitur. Bahkan saat Naira bertanya mengenai pembagian barang, Arga hanya berkata, "Ambil saja." Naira sempat tersinggung. Seolah semua yang ada di rumah itu tidak berarti bagi Arga. Namun sebenarnya, Arga hanya tidak ingin memperpanjang sesuatu yang sudah selesai. Setelah perceraian, kehidupan Arga tidak langsung membaik. Justru sebaliknya. Bengkel kecilnya mulai kehilangan pelanggan. Salah satu perusahaan leasing yang biasa memberikan kontrak servis berpindah ke tempat lain. Harga sewa lokasi naik. Dito akhirnya terpaksa berhenti karena membutuhkan pekerjaan dengan gaji lebih stabil. Dalam 6 bulan, bengkel yang selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya kebanggaan Arga hampir tutup. Arga menjual beberapa peralatan. Memindahkan sisanya ke sebuah tempat yang lebih kecil. Ia kemudian bekerja sebagai montir di bengkel milik orang lain. Gajinya tidak besar. Tidak ada ruang khusus. Tidak ada papan nama miliknya sendiri. Setiap pagi Arga mengenakan seragam biru tua. Nama kecilnya terjahit di dada. Arga.
Hari pertama bekerja, pemilik bengkel berkata, "Kamu pernah punya bengkel sendiri, ya?" Arga mengangguk. "Kenapa tutup?" "Banyak salah perhitungan." "Malunya nggak kerja jadi pegawai?" Arga tersenyum. "Kalau kerja halal, nggak ada yang perlu malu." Pemilik bengkel mengangguk. Sejak hari itu, Arga bekerja seperti pegawai lainnya. Membongkar mesin, mengganti oli, menambal ban, membersihkan lantai ketika bengkel tutup. Ia tidak merasa harga dirinya turun. Justru untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arga merasa tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Di salah satu pagi yang panas, seorang perempuan datang membawa skuter berwarna putih. "Mas, bisa lihat motor saya?" Arga keluar dari ruang servis. Perempuan itu mengenakan kemeja longgar berwarna biru muda, celana panjang putih tulang, dan sneakers sederhana. Rambutnya dikuncir rendah. Sebuah tote bag kulit menggantung di bahunya. Penampilannya modern, rapi, namun tidak berlebihan. "Masalahnya apa?" tanya Arga. "Kalau di starter bunyinya aneh." "Coba saya lihat." Arga memeriksa motornya. Perempuan itu berdiri di samping. "Parah?" "Belum tahu." "Kalau mahal, bilang dulu, ya." Arga menoleh. "Takut dibohongi?" Perempuan itu tertawa. "Trauma." "Tenang. Saya nggak akan ganti mesin kalau cuma businya kotor." Ia tertawa lagi. "Nama Mas siapa?" Arga menunjuk bordir di seragamnya. Perempuan itu memperhatikan. "Oh, Arga. Kalau Mbak?" "Alia." Itulah pertemuan pertama mereka. Tidak dramatis. Tidak ada hujan. Tidak ada musik. Tidak ada pandangan panjang seperti dalam film. Alia hanya datang karena motornya bermasalah. Arga hanya melakukan pekerjaannya. 2 hari kemudian, Alia kembali. Motor itu baik-baik saja. Arga langsung curiga. "Ada masalah lagi?" Alia mengangkat sebuah gelas kopi. "Enggak." "Lalu?" "Saya beli 2. Daripada kebuang." Arga melihat tulisan nama di gelas. Satu bertuliskan Alia. Satu lagi Arga. Ia menatap perempuan itu. "Daripada kebuang?" Alia tersenyum. "Iya. Namaku sudah ditulis dari kedainya." Alia membeku sesaat. Kemudian tertawa. "Ketahuan." Arga ikut tersenyum. Sejak itu, Alia beberapa kali datang. Kadang membawa kopi. Kadang hanya mampir karena bengkel itu berada di jalur pulangnya. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah klinik kecantikan. Usianya 28 tahun. Ia tinggal bersama ibunya. Alia tidak pernah bertanya tentang penghasilan Arga. Tidak pernah bertanya kenapa ia hanya montir. Tidak pernah membandingkan pekerjaannya dengan orang lain. Suatu sore, ketika Arga sedang menutup bengkel, Alia melihat luka kecil di tangannya. "Tangan kamu kenapa?" "Kena besi." "Sudah dikasih obat?" "Nanti." Alia membuka tas. Mengeluarkan plester. Laki-laki selalu bilang nanti. Arga tertawa. "Kamu dokter?" "Bukan." "Terus?" "Saya cuma nggak mau besok kamu bilang lukanya infeksi." Alia menempelkan plester di jari Arga. Gerakannya sederhana. Namun Arga terdiam. Sudah lama tidak ada seseorang yang memperhatikan luka kecil di tubuhnya. Alia melihat wajah Arga. "Kenapa?" "Nggak apa-apa." "Kamu sering banget bilang nggak apa-apa." Arga tersenyum. "Memang nggak apa-apa." Alia tidak memaksa. Itulah salah satu hal yang disukai Arga. Ia tidak memaksa masuk ke bagian hidup yang belum ingin dibuka. Hubungan mereka berkembang perlahan. Bukan sebagai 2 orang yang sedang mencari pasangan. Lebih seperti 2 orang yang merasa nyaman berbicara. Sampai suatu malam, Alia bertanya, "Kamu pernah menikah?" Arga terdiam. Mereka sedang duduk di warung kopi kecil dekat bengkel. "Iya."
Alia tidak terlihat terkejut. Sudah lama cerai? Hampir setahun. Masih sayang? Pertanyaan itu membuat Arga menatap gelasnya. Aku nggak tahu. Alia menunggu. Arga melanjutkan. Mungkin rasa sayangnya masih ada. Tapi aku nggak mau kembali. Alia mengangguk. Tidak semua rasa sayang harus berakhir dengan bersama. Arga menatapnya. Alia tersenyum kecil. Maaf. Kedengarannya sok bijak. Enggak. Arga menggeleng. Kamu benar. Di sisi lain kota, kehidupan Naira terlihat jauh lebih baik. Karirnya naik. Ia dipromosikan menjadi marketing manager. Pendapatannya meningkat. Ia mengganti mobil. Ia beberapa kali bepergian keluar kota. Instagramnya terlihat semakin sempurna. Foto hotel. Restoran. Pakaian baru. Pertemuan bersama teman-teman. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia unggah. Kesepian. Beberapa pria sempat mendekatinya. Ada seorang pengusaha properti. Ada seorang dokter yang dikenalkan temannya. Ada seorang manajer bank. Semua orang yang secara sosial terlihat lebih layak dibanding Arga di mata keluarganya dulu. Namun setiap kali salah satu dari mereka melakukan sesuatu yang sederhana, Naira tanpa sadar membandingkan. Ketika seorang pria tidak mau menjemput karena hujan deras, ia teringat Arga. Ketika seorang pria lupa ibunya sedang sakit, ia teringat bagaimana Arga selalu mengingat jadwal kontrol ayahnya. Ketika seorang pria mengeluh harus menunggu mobil Naira diperbaiki, ia teringat Arga yang pernah menunggu hampir 4 jam di pinggir jalan hanya agar ia tidak sendirian. Naira mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah dipikirkannya. Kebaikan yang dilakukan setiap hari mudah terlihat biasa. Kita baru mengerti nilainya ketika kebiasaan itu hilang. 2 tahun berlalu. Pada suatu pagi, Naira sedang duduk di ruang rapat ketika seorang staf membuka presentasi kerja sama pemasaran. Untuk tenan otomotif yang masuk ke kawasan baru, salah satunya Geras 27. Naira yang sedang melihat dokumen langsung mengangkat kepala. Geras apa? Geras 27. Staf mengganti selide. Logo sederhana muncul di layar. Kemudian foto pemiliknya. Naira membeku. Arga. Ia mengenakan kemeja hitam. Tidak ada noda oli. Tidak ada seragam montir. Namun wajahnya masih sama. Tenang. Staf melanjutkan. Mereka sekarang punya 4 cabang. Awalnya bengkel kecil, lalu berkembang lewat konsep servis transparan dan booking digital. Naira tidak mendengar kalimat berikutnya. Matanya terpaku pada foto itu. Arga berhasil. Bukan dalam semalam. Bukan karena keberuntungan. Ia membangun kembali sesuatu yang sempat hilang. Selesai rapat, Naira membuka internet. Mencari nama Geras 27. Ada beberapa artikel bisnis lokal. Foto pembukaan cabang baru. Video wawancara singkat. Dalam salah satu video, Arga berkata, "Saya pernah gagal menjalankan bengkel pertama. Jadi bisnis yang sekarang dibangun dari kesalahan itu. Saya belajar bahwa kerja keras saja tidak cukup. Kita juga harus belajar mengelola." Naira menonton video itu 2 kali. Tidak ada satu kalimat pun tentang dirinya. Tidak ada cerita soal mantan istri. Tidak ada keluhan. Tidak ada dendam. Arga benar-benar melanjutkan hidup. Hal itu justru membuat hati Naira semakin berat. Malamnya, ia pulang ke rumah ibunya. Reno ada di sana. Mereka sedang makan ketika Naira berkata, "Arga sekarang punya 4 bengkel." Sendok Reno berhenti. "Arga?" "Iya." Ibunya langsung bertanya, "Serius?" Naira menunjukkan ponsel. Reno membaca artikel. "Wah." Nada suaranya berubah. Berarti dia ternyata bisa juga. Naira menatap kakaknya. Kalimat itu membuatnya tidak nyaman. Ibunya mendekat. "Kalau dulu dia seperti ini?" "Ma." Naira memotong. Ibunya diam. Naira meletakkan ponsel. "Jangan." "Jangan apa?" "Jangan bilang begitu."
Ibunya terlihat bingung. Dulu dia juga kerja. Naira baru menyadari bahwa dirinya sedang membela Arga. Terlambat 2 tahun. Namun masih terasa penting. Pak Hendra yang sejak tadi diam tiba-tiba batuk. Batuknya cukup keras. Naira langsung berdiri. Ayah kenapa? Gak apa-apa. Wajah Pak Hendra terlihat pucat. Keesokan harinya, kondisinya memburuk. Ia dibawa ke rumah sakit. Dokter menyarankan beberapa pemeriksaan. Naira menemani. Setelah pemeriksaan selesai, seorang petugas administrasi datang membawa dokumen. Bu Naira? Iya. Untuk riwayat pembayaran lama Pak Hendra, kami perlu konfirmasi data karena ada beberapa perubahan sistem. Naira mengangguk. Silakan. Petugas membuka komputer. Nama penanggung jawab sebelumnya Pak Arga Pradana? Naira berhenti. Siapa? Pak Arga Pradana. Naira menatap layar. Mantan suami saya. Oh, baik. Petugas terlihat hendak mengganti data. Namun Naira menahan. Tunggu. Iya, Bu. Kenapa nama Arga ada di sana? Petugas memeriksa kembali. Karena pembayaran beberapa tahun sebelumnya banyak dilakukan oleh beliau. Jantung Naira terasa turun. Beberapa tahun? Iya. Berapa lama? Petugas menggulir layar. Hampir 2 tahun. Naira tidak bergerak. Jumlahnya berapa? Petugas terlihat ragu. Maaf, Bu, saya perlu lihat datanya. Naira menunggu. Ketika total sementara disebutkan, wajahnya langsung pucat. Jumlahnya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Puluhan juta. Bahkan lebih. Naira memegang meja. Semua dari Arga? Sebagian besar, iya. Naira menelan ludah. Ia teringat masa-masa ketika Arga berkata uang bengkel sedang sedikit. Saat ia marah karena Arga menunda membeli sofa baru. Saat ia mengeluh karena mereka tidak jadi pergi berlibur. Saat ia membandingkan Arga dengan suami teman-temannya. Ternyata pada waktu yang sama, uang itu masuk ke rumah sakit. Untuk ayahnya. Naira keluar dari ruang administrasi dengan langkah pelan. Ia menuju kamar rawat. Pak Hendra sedang duduk di tempat tidur. Saat melihat wajah putrinya, lelaki itu langsung tahu sesuatu telah terjadi. Ayah. Pak Hendra menatapnya. Naira? Kenapa nama Arga ada di pembayaran rumah sakit? Pak Hendra menutup mata. Naira berdiri di samping ranjang. Jawab aku, yah. Pak Hendra menarik napas panjang. Ayah janji sama Arga. Naira merasa tenggorokannya kering. Janji apa? Untuk nggak bilang ke kamu. Air mata Naira mulai memenuhi matanya. Jadi benar? Pak Hendra mengangguk. Dia yang bayar? Sebagian besar. Naira menutup mulut. Sejak kapan? Sejak kondisi ayah mulai sering kambuh. Kenapa? Karena waktu itu bisnis Reno bermasalah. Mama juga nggak punya penghasilan. Kamu? Pak Hendra berhenti. Aku apa? Kamu waktu itu banyak cicilan. Naira menunduk. Ia ingat. Mobil. Kartu kredit. Tas. Perawatan. Liburan. Hal-hal yang saat itu terasa penting. Arga bilang jangan ganggu kamu. Air mata pertama jatuh dari mata Naira. Kenapa dia nggak pernah cerita? Ayah pernah suruh. Pak Hendra menatap putrinya. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Dia bilang kalau kamu tahu, kamu akan merasa berutang sama dia. Naira menangis. Pak Hendra melanjutkan dengan suara pelan. Dia bilang suami nggak perlu mencatat semua kebaikannya ke istri. Naira tidak sanggup menatap ayahnya. Tangannya gemetar. Tiba-tiba ia teringat malam ulang tahun ibunya. Malam ketika Reno mengejek Arga karena dianggap tidak mampu. Malam ketika ibunya mengatakan cinta saja tidak cukup. Malam ketika dirinya berkata ia malu mempunyai suami seperti Arga.
Dan pada malam yang sama, Naira mengangkat wajah. Ayah. HM? Malam ulang tahun Mama 2 tahun lalu. Pak Hendra langsung diam. Naira melihat perubahan ekspresinya. Apa? Nggak ada. Ayah. Pak Hendra menghela napas. Ada kekurangan biaya pemeriksaan. Naira membeku. Siapa yang bayar? Pak Hendra tidak menjawab. Namun Naira sudah tahu. Tubuhnya terasa lemas. Berapa? Pak Hendra menyebutkan angka. Rp4.750.000. Naira langsung teringat malam itu. Arga beberapa kali melihat ponselnya di meja makan. Saat mereka semua mengejek pekerjaannya. Saat Reno mengatakan Arga tidak bisa membuat istrinya hidup nyaman. Arga ternyata sedang mentransfer uang untuk ayah mereka. Naira duduk di kursi. Tangisnya pecah. Ayah tahu? Pak Hendra mengangguk. Ayah dapat notifikasi dari rumah sakit malam itu. Kenapa ayah diam? Karena Arga minta. Naira menggenggam kedua tangannya. Kenapa dia masih bayar setelah aku memperlakukan dia seperti itu? Pak Hendra menatap putrinya. Karena mungkin dia lebih baik daripada yang kita kira. Kalimat itu terasa seperti pukulan. Namun Pak Hendra belum selesai. Ada satu hal lagi. Naira mengangkat wajah. Apa? Pak Hendra terlihat ragu. Rumah sakit tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Rumah tempat kamu tinggal dulu. Naira mengerutkan kening. Kenapa dengan rumah? Pak Hendra menatapnya lama. Uang mukanya bukan dari ayah. Naira berhenti bernapas sesaat. Apa? Uang muka rumah itu dari Arga. Naira berdiri. Nggak mungkin. Itu tabungannya. Tapi Mama bilang. Ayah yang minta Mama bilang uangnya dari keluarga. Naira menatap ayahnya tidak percaya. Kenapa? Karena Arga yang minta. Naira mundur satu langkah. Kenapa dia melakukan itu? Pak Hendra menahan napas. Kemudian menjawab. Karena waktu itu kamu bangga sekali bisa bilang keluargamu membantu kalian punya rumah. Air mata Naira jatuh semakin deras. Arga bilang, kalau itu membuat kamu senang, biarkan saja kamu percaya. Naira tidak bisa berbicara. Semua potongan masa lalunya tiba-tiba berubah bentuk. Arga yang selalu terlihat kekurangan uang. Arga yang jarang membeli pakaian baru. Arga yang memakai motor lama. Arga yang berkali-kali menunda memperbesar bengkel. Arga yang dianggap tidak punya ambisi. Ternyata sebagian dari hidup yang Naira nikmati dibangun dari uang laki-laki yang ia anggap gagal. Naira menutup wajah. Aku jahat, ya? Pak Hendra tidak langsung menjawab. Aku benar-benar jahat. Ia menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya, tidak ada riasan. Tidak ada pakaian modis. Tidak ada jabatan. Tidak ada gengsi. Hanya seorang perempuan yang akhirnya melihat masa lalunya tanpa alasan. Beberapa menit kemudian, Pak Hendra berkata, Naira. Naira mengangkat kepala. Masih ada satu hal yang ayah nggak pernah bilang. Naira tidak yakin masih sanggup mendengar. Apalagi? Pak Hendra menarik napas. Waktu Arga menjual motornya. Naira membeku. Motor hitam itu? Pak Hendra mengangguk. Dia jual beberapa hari setelah kalian pisah rumah. Naira teringat motor yang dulu selalu ia hina. Untuk apa? Pak Hendra menatap putrinya. Untuk biaya tindakan ayah. Naira menangis lagi. Lebih keras. Motor itu. Motor yang pernah membuatnya malu. Motor yang ia anggap simbol kegagalan suaminya. Ternyata benda itu hilang bukan karena Arga membutuhkan modal untuk dirinya sendiri. Arga menjualnya untuk menyelamatkan ayah Naira. Bahkan setelah meninggalkan rumah. Bahkan setelah mengajukan perceraian. Naira berdiri tiba-tiba. Nomornya masih sama? Siapa? Arga. Pak Hendra memandangnya. Naira. Aku harus ketemu dia. Untuk apa?
Naira mengambil tasnya. Aku nggak tahu. Pak Hendra memegang tangannya. Kalau kamu mau minta maaf, silakan. Naira menatap ayahnya. Tapi jangan datang karena sekarang dia sukses. Kalimat itu menghantam tepat ke bagian yang paling ia takutkan. Ayah. Kalau kamu datang, pastikan kamu tahu alasanmu. Naira diam. Pak Hendra melanjutkan. Karena mungkin hidup Arga sudah berubah. Naira menghapus air mata. Aku cuma ingin bicara. Namun di dalam hati, Naira tahu itu tidak sepenuhnya benar. Ia ingin melihat Arga. Ia ingin mengatakan maaf. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya sekarang mengerti. Dan di bagian terdalam hatinya, ada satu harapan kecil yang mulai tumbuh. Mungkin masih ada kesempatan. Mungkin Arga belum benar-benar melupakannya. Mungkin 2 tahun belum cukup lama untuk menghapus 7 tahun pernikahan. Dengan tangan gemetar, Naira membuka profil Geras 27. Ada alamat cabang utama. Ia menyimpan alamat itu. Namun Naira belum tahu bahwa di tempat yang sama, pada sore itu, Arga sedang duduk bersama Alia. Perempuan yang mengenalnya bukan ketika ia sudah mempunyai 4 cabang bengkel. Alia mengenalnya ketika Arga memakai seragam montir milik orang lain. Ketika ia tidak punya kendaraan. Ketika makan malam mereka hanya nasi goreng di warung pinggir jalan. Ketika kegagalan masih menempel kuat pada hidupnya. Dan beberapa menit sebelum Naira menemukan alamat Geras 27, Alia baru saja meletakkan sebuah kotak kecil di depan Arga. Di dalamnya terdapat sepasang cincin sederhana. Bukan cincin pertunangan mewah. Hanya contoh desain yang mereka pilih bersama. Arga memandang cincin itu. Alia tersenyum. Jadi bulan depan kita pesan yang ini? Arga menggenggam tangan Alia. Iya. Yakin? Arga tertawa kecil. Kamu sudah tanya itu 5 kali. Alia menyandarkan kepala ke bahunya. Aku takut kamu berubah pikiran. Arga memandang perempuan di sampingnya. Aku nggak akan berubah pikiran. Alia tersenyum. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga mengatakan sesuatu tanpa sedikit pun ragu. Aku mau menikah sama kamu. Di rumah sakit, Naira menatap alamat Geras 27 di layar ponselnya. Ia belum tahu bahwa saat dirinya akhirnya memahami betapa berharganya Arga, laki-laki itu sudah berdiri di depan pintu kehidupan baru. Dan kali ini, ada seorang perempuan lain yang memegang tangannya dari sisi yang tidak pernah Naira jaga. Pagi berikutnya, Naira berdiri cukup lama di depan lemari pakaiannya. Untuk pertama kalinya, ia bingung memilih pakaian bukan karena ingin terlihat paling menarik. Ia hanya takut terlihat sedang berusaha terlalu keras. Akhirnya Naira memilih blus putih tulang dengan potongan bersih, celana panjang berwarna beige, serta loafers berwarna coklat muda. Rambutnya dibiarkan terurai rapi sampai bahu. Ia memakai riasan tipis. Tidak ada lipstik merah. Tidak ada aksesori mencolok. Tas kulit kecil tergantung di bahunya. Perempuan yang biasanya sangat percaya diri itu kini berdiri di depan cermin sambil mengulang kalimat yang ingin dikatakannya. Maaf. Hanya satu kata. Namun semakin diucapkan, semakin terasa berat. Naira mengambil ponselnya. Alamat Geras 27 masih tersimpan. Ia menarik napas. Kemudian pergi. Sekitar 40 menit kemudian, mobilnya berhenti di depan sebuah bangunan besar dengan desain industrial modern. Tulisan Geras 27 terlihat jelas di bagian depan. Bangunan itu jauh berbeda dari bengkel kecil Arga dahulu. Lantainya bersih. Area tunggu menggunakan kaca lebar. Ada ruang kopi kecil di satu sudut. Beberapa pegawai mengenakan seragam hitam dengan logo yang sama. Motor dan mobil datang bergantian. Naira mematikan mesin mobil. Namun ia tidak langsung turun. Tangannya masih berada di setir. Dulu, ia pernah mengatakan Arga tidak punya masa depan. Sekarang ia sedang duduk di depan sesuatu yang dibangun laki-laki itu setelah meninggalkan dirinya. Perasaan malu muncul. Bukan karena Arga pernah menjadi montir. Naira malu pada dirinya sendiri. Ia akhirnya turun. Seorang pegawai menyambutnya. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya mau bertemu Pak Arga. Ada janji? Naira terdiam. Enggak.
Pegawai itu tersenyum sopan. Boleh tahu nama ibu? Naira. Pegawai tersebut mengetik sesuatu pada tablet. Tunggu sebentar, Bu. Naira duduk. Matanya berkeliling. Di dinding terdapat beberapa foto. Foto bengkel pertama. Foto pembukaan cabang kedua. Foto tim. Kemudian sebuah foto membuat Naira berhenti. Arga berdiri bersama beberapa pegawainya. Di samping Arga ada seorang perempuan. Alia. Naira belum mengenalnya. Namun dari cara perempuan itu berdiri dekat Arga, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa tidak nyaman. Bu Naira? Naira menoleh. Pegawai tadi berdiri di depannya. Pak Arga bisa bertemu sebentar. Naira langsung berdiri. Jantungnya mulai berdegup cepat. Ia mengikuti pegawai menuju ruangan di bagian belakang. Pintu terbuka. Arga berdiri di dekat meja. Ia mengenakan kemeja hitam dengan lengan digulung sampai siku. Jam tangan sederhana melingkar di tangan kirinya. Rambutnya terlihat lebih pendek dari yang Naira ingat. Namun tatapannya masih sama. Tenang. Naira berhenti di depan pintu. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling melihat. 2 tahun. Mungkin lebih. Itulah pertama kalinya mereka berdiri sedekat itu setelah perceraian. Hai, kata Arga. Suara itu membuat tenggorokan Naira langsung terasa sempit. Hai. Arga menunjuk kursi. Duduk. Naira duduk. Arga mengambil tempat di seberangnya. Ada apa? Pertanyaan itu begitu biasa. Tidak dingin. Tidak hangat. Tidak ada kemarahan. Justru itulah yang membuat Naira semakin gugup. Aku ke rumah sakit kemarin. Arga langsung tahu. Ekspresinya berubah sedikit. Pak Hendra bagaimana? Sudah lebih baik. Syukurlah. Naira menatapnya. Kamu bahkan masih tanya keadaan ayah. Arga tidak menjawab. Naira membuka tas. Ia mengeluarkan beberapa lembar fotokopi dokumen rumah sakit. Ia meletakkannya di meja. Aku sudah tahu. Arga melihat dokumen itu. Kemudian kembali menatap Naira. Tahu apa? Semua. Naira menahan air mata. Biaya rumah sakit. Arga diam. Uang muka rumah. Tetap tidak ada jawaban. Motor kamu. Arga menghela napas pelan. Naira. Kenapa? Apa? Kenapa kamu gak pernah bilang? Arga bersandar. Sudah lewat. Aku tanya kenapa. Karena waktu itu gak perlu. Gak perlu? Suara Naira mulai bergetar. Aku menghina kamu karena uang. Arga diam. Aku bilang kamu gak pernah maju. Aku bilang aku malu. Keluargaku merendahkan kamu. Padahal uang kamu. Naira tidak mampu melanjutkan. Air matanya jatuh. Uang kamu dipakai untuk keluarga aku. Arga mengambil kotak tisu. Ia mendorongnya ke arah Naira. Gerakan sederhana itu justru membuat Naira semakin menangis. Bahkan setelah semuanya, Arga masih melakukan hal kecil yang sama. Aku bodoh? Gak. Jangan bilang begitu. Aku memang bodoh. Naira mengambil tisu. Aku lihat suami teman-temanku. Mobil mereka. Rumah mereka. Pekerjaan mereka. Ia tertawa kecil dalam tangisnya. Aku pikir hidup mereka lebih bagus dari hidupku. Arga menatapnya. Aku sibuk menghitung apa yang kamu gak punya. Naira mengusap air matanya. Sampai aku lupa menghitung semua yang kamu lakukan. Arga menunduk sebentar. Nai? HM? Aku gak pernah melakukan semua itu supaya suatu hari kamu merasa bersalah. Aku tahu. Jadi jangan menyiksa diri. Naira memandangnya. Bagaimana aku gak merasa bersalah? Arga diam. Aku kehilangan suamiku sendiri karena aku terlalu sibuk ingin terlihat berhasil di mata orang lain. Kalimat itu membuat Arga memandang jendela. Lama.
Naira kemudian berkata, "Aku minta maaf." Arga kembali menatapnya. "Benar-benar minta maaf." Naira menahan napas. "Bukan karena sekarang kamu sukses." Arga tidak bereaksi. "Aku bahkan kalau kamu masih jadi montir di bengkel orang, aku tetap akan datang." Naira menunduk. "Aku cuma ingin kamu tahu kalau sekarang aku ngerti." Ruangan menjadi sunyi. Suara peralatan bengkel terdengar samar dari luar. Arga akhirnya berkata, "Aku sudah maafin kamu." Naira langsung mengangkat kepala. Matanya membesar. "Sudah?" "Iya." "Sejak kapan?" Arga berpikir sebentar. "Mungkin sejak aku berhenti marah." Naira menggigit bibir. Harapan kecil mulai muncul di dalam dirinya. Kalau begitu, Arga langsung memahami arah pikirannya. Namun ia tidak memotong. Naira menarik napas. "Kalau memang kita sudah sama-sama berubah." Ia berhenti. "Apa mungkin kita mulai lagi?" Arga terdiam. Naira menatapnya. "Aku nggak minta kamu jawab sekarang." "Nai?" "Aku tahu aku nggak pantas minta." "Naira." "Tapi 7 tahun itu bukan waktu sebentar." "Aku tahu." "Aku masih..." Suara Naira pecah. "Aku masih sayang sama kamu." Untuk pertama kalinya, wajah Arga benar-benar berubah. Ada kesedihan di sana. Bukan kebencian. Bukan cinta yang ingin kembali. Kesedihan karena ia memahami betapa terlambatnya kalimat itu datang. Arga menatap perempuan yang pernah menjadi pusat hidupnya. Dulu, ia mungkin rela melakukan apapun hanya untuk mendengar kalimat itu. Sekarang ia hanya mampu berkata, "Aku pernah nunggu kamu mengatakan itu." Naira terdiam. Setiap malam waktu kita masih menikah. Air mata Naira jatuh lagi. "Aku nunggu kamu bilang kamu masih bangga punya aku." Arga tersenyum pahit. "Aku nunggu kamu bilang kita bisa berjuang bareng." Naira menutup bibirnya dengan tangan. "Tapi waktu itu kamu nggak bilang." "Maaf." "Aku tahu." Arga mengangguk. "Aku sudah nggak marah." Naira menatapnya penuh harap. Namun kalimat berikutnya menghancurkan semua harapan itu. "Tapi aku juga nggak bisa kembali." Naira tidak bergerak. Seolah tubuhnya kehilangan tenaga. "Kenapa?" Pertanyaan itu keluar sangat pelan. Arga belum sempat menjawab. Pintu diketuk. Seorang perempuan masuk membawa 2 gelas kopi. "Ga, tadi kamu minta." Alia berhenti. Ia melihat Naira. Naira langsung mengenali perempuan dari foto. Arga berdiri. "Alia." Alia terlihat sedikit canggung. "Maaf. Aku nggak tahu kamu ada tamu." "Nggak apa-apa." Naira memandang tangan Alia. Sebuah cincin tipis sudah melingkar di jari manisnya. Tidak besar. Tidak mencolok. Namun cukup untuk memberikan jawaban atas semua pertanyaan Naira. Dadanya terasa sesak. Arga memperkenalkan mereka. "Nai, ini Alia." Alia tersenyum kecil. "Hai." Naira mencoba membalas. "Hai." "Alia, ini Naira." Alia diam sesaat. Naira langsung menyadari. "Kamu tahu aku?" Alia menatap Arga sebentar. Kemudian kembali menatap Naira. "Aku tahu." Naira melihat Arga. "Kamu cerita?" Arga menjawab, "Sedikit." Alia memegang gelas kopi lebih erat. "Kalau kalian masih mau bicara, aku keluar dulu." Namun sebelum Alia berbalik, Naira memanggil. "Tunggu." Alia berhenti. Naira melihat cincin itu lagi. "Kalian?" Arga menjawab, "Kami akan menikah." Sejenak, Naira merasa ruangan itu terlalu sempit untuk bernapas. "Kapan?" "Bulan depan." Naira menunduk. Ia mengangguk perlahan. "Oh." Hanya itu yang mampu keluar. Alia terlihat tidak nyaman. "Aku tunggu di luar."
Namun lagi-lagi Naira menahannya. Alia. Iya? Sejak kapan kamu kenal Arga? Alia berpikir. Hampir 2 tahun. Naira tersenyum pahit. Berarti setelah kami cerai. Iya. Naira melihat Arga. Dia kenal kamu saat Geras 27 sudah besar? Arga hendak menjawab. Namun Alia lebih dulu berkata. Enggak. Naira menatapnya. Waktu aku kenal, dia montir di bengkel orang. Naira terdiam. Alia tersenyum kecil. Motornya bahkan gak punya. Kalimat itu membuat dada Naira semakin sakit. Perempuan di depannya tidak datang setelah Arga sukses. Ia datang ketika Arga berada di titik paling rendah. Naira mencoba tersenyum. Berarti kamu hebat. Alia menggeleng. Enggak. Kenapa mau sama dia waktu itu? Pertanyaan itu membuat Arga sedikit tidak nyaman. Alia nggak perlu jawab. Namun Alia justru menatap Naira dengan tenang. Karena dia baik. Naira menunduk. Jawaban sederhana. Jawaban yang seharusnya dulu cukup baginya. Alia melanjutkan. Dia kerja keras. Nggak gengsi. Dan dia selalu memperlakukan orang dengan baik. Naira tersenyum getir. Iya. Matanya mulai kembali berkaca-kaca. Dia memang begitu. Alia diam sesaat. Kemudian tiba-tiba berkata. Sebenarnya aku pernah lihat Mas Arga sebelum kami kenalan. Arga menoleh. Apa? Naira ikut menatap. Alia terlihat ragu. Kamu belum pernah cerita soal ini. Arga mengerutkan kening. Lihat di mana? Rumah sakit. Ruangan mendadak sunyi. Naira membeku. Alia meletakkan kopi. Dulu aku pernah kerja paruh waktu di bagian administrasi Rumah Sakit Harapan Medika. Arga menatap Alia. Kapan? Sebelum kerja di klinik. Wajah Naira langsung pucat. Alia? Perempuan itu menatapnya. Kamu pernah lihat dia bayar tagihan ayahku? Alia mengangguk pelan. Beberapa kali. Naira menutup mata. Arga juga terlihat tidak menyangka. Alia melanjutkan. Waktu itu aku belum tahu siapa dia. Naira menggenggam tasnya. Terus? Ada satu malam yang aku ingat. Alia memandang Arga. Mas Arga datang hampir jam 10. Arga mulai memahami. Waktu itu bagian administrasi hampir tutup. Naira mendengarkan dengan tubuh kaku. Dia bilang harus bayar tindakan pasien atas nama Pak Hendra. Alia menarik napas. Tapi saldo kartunya kurang. Arga menunduk. Naira mulai menangis. Alia melanjutkan perlahan. Dia keluar. Beberapa jam kemudian dia balik lagi. Naira menahan napas. Dia sudah bawa uang. Arga berkata pelan. Alia, cukup. Namun Naira langsung berkata. Tolong lanjutkan. Alia melihat Arga. Arga tidak menjawab. Akhirnya Alia berkata. Aku baru tahu beberapa hari kemudian kalau malam itu dia menjual motornya. Naira menutup mulut. Air matanya jatuh deras. Motor hitam. Motor yang dulu selalu ia keluhkan. Motor yang membuatnya merasa malu ketika Arga datang ke acara keluarga. Motor yang pernah ia bandingkan dengan mobil suami teman-temannya. Ternyata hilangnya motor itu adalah salah satu alasan ayahnya bisa mendapatkan perawatan. Naira membungkukkan tubuh. Tangisnya tidak lagi bisa ditahan. Arga berdiri. Nai? Namun Naira menggeleng. Jangan. Ia menghapus air mata dengan cepat. Kalau kamu baik sama aku sekarang, aku malah tambah malu. Arga terdiam. Naira kemudian menatap Alia. Kamu tahu semuanya sejak awal? Gak semuanya. Alia menggeleng. Aku baru tahu itu Mas Arga setelah kami mulai dekat. Dan kamu tetap mau sama dia? Alia tersenyum tipis. Itu justru salah satu alasan aku yakin. Naira menatapnya. Alia melanjutkan.
Aku bukan jatuh cinta karena tahu dia akan sukses. Naira tidak bergerak. Aku jatuh cinta karena aku pernah melihat bagaimana dia berbuat baik saat nggak ada orang yang tahu. Kalimat itu menembus bagian terdalam hati Naira. Tidak ada yang bisa ia bantah. Tidak ada yang bisa ia salahkan. Bahkan dirinya sendiri sudah terlalu lelah mencari alasan. Naira menarik napas panjang. Kemudian berdiri. Ia merapikan blusnya. Menghapus sisa air mata. Mencoba mengembalikan sedikit ketenangannya. Ga? Arga menatapnya. Selamat. Arga terdiam. Untuk semuanya. Naira tersenyum meski bibirnya bergetar. Untuk Geras 27. Kemudian ia melihat Alia. Dan untuk pernikahan kalian. Alia mengangguk. Terima kasih. Naira mengambil tas. Saat hendak keluar, Arga memanggilnya. Nai? Naira berhenti. Namun tidak langsung menoleh. Arga berkata, aku nggak pernah menyesal pernah menikah sama kamu. Naira menutup mata. Kalimat itu hampir membuat pertahanannya runtuh lagi. Ia akhirnya berbalik. Kenapa? Arga tersenyum kecil. Karena dulu kita pernah bahagia. Naira mengangguk. Air matanya kembali jatuh. Aku juga. Arga melanjutkan. Dan aku berharap kamu bahagia setelah ini. Naira tersenyum. Kali ini lebih tulus. Aku akan belajar. Ia melihat Alia. Kemudian kembali melihat Arga. Jangan sia-siakan dia. Arga menjawab. Nggak akan. Naira mengangguk. Kalimat itu sakit. Namun ia tahu dirinya pantas mendengarnya. Naira berjalan keluar dari ruangan. Setiap langkah terasa berat. Begitu sampai di parkiran, ia masuk ke mobil dan menutup pintu. Ia tidak langsung menyalakan mesin. Tangis yang selama ini ditahan akhirnya pecah. Naira meletakkan kepala di setir. Ia menangis bukan karena Arga akan menikah dengan perempuan lain. Ia menangis karena akhirnya mengerti. Dulu ia memiliki seseorang yang setiap hari memilihnya. Dan ia menganggap pilihan itu biasa. Ponselnya berbunyi. Pesan dari ibunya. Sudah ketemu Arga? Naira membaca. Kemudian mengetik. Sudah. Ibunya langsung membalas. Bagaimana? Bisa diajak bicara? Naira menatap layar cukup lama. Lalu mengetik. Arga akan menikah bulan depan. Tanda mengetik muncul. Loh? Cepat sekali. Perempuannya siapa? Naira tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menulis. MA, mulai sekarang jangan pernah lagi bicara buruk tentang Arga. Balasan tidak langsung datang. Naira melanjutkan. Dia sudah cukup menerima semuanya dari kita. Beberapa menit kemudian, ibunya menelepon. Naira mengangkat. Naira. Iya. Kamu nangis? Naira melihat kaca depan. Iya. Kalau kamu masih mau sama Arga, Mama bisa bicara. Naira langsung menggeleng. Nggak usah. Tapi? MA. Suaranya menjadi tegas. Sudah terlambat. Ibunya diam. Naira berkata. Aku baru tahu semua yang Arga lakukan buat ayah. Tidak ada jawaban. Rumah juga. Hening. Motor juga. Naira mendengar ibunya menarik napas. MA. Iya. Kenapa Mama ikut merendahkan dia? Naira. Padahal Mama tahu sebagian. Ibunya mulai menangis. Mama pikir. Karena dia bukan orang kaya? Diam. Naira tersenyum pahit. Kita semua terlalu sibuk menilai dia. Suara ibunya terdengar pelan. Mama salah. Naira memejamkan mata. Ya? Untuk pertama kalinya, ia tidak membela ibunya. Tidak membela dirinya. Tidak mencari alasan. Kita salah. Beberapa minggu kemudian, hari pernikahan Arga tiba.
Naira tidak datang. Ia merasa kehadirannya tidak diperlukan. Namun pagi itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor Arga. Terima kasih sudah pernah menjadi bagian hidupku. Semoga kamu menemukan bahagiamu juga. Naira membaca pesan itu berkali-kali. Ia tidak menangis. Tidak seperti sebelumnya. Ia hanya tersenyum kecil. Kemudian membalas. Jaga Alia baik-baik. Selamat menikah, Ga. Arga membalas singkat. Terima kasih, Nai. Naira meletakkan ponsel. Hari itu ia mengajak ayah dan ibunya makan siang. Tidak ada restoran mewah. Hanya sebuah tempat sederhana yang dahulu sering ia datangi bersama Arga. Pak Hendra memperhatikan putrinya. Kamu baik-baik saja? Naira mengangguk. Belum sepenuhnya. Ia tersenyum. Tapi akan baik-baik saja. Beberapa bulan berlalu. Naira mulai mengubah banyak hal. Bukan pakaian. Bukan karir. Bukan gaya hidup. Ia tetap menjadi perempuan modern yang menyukai fashion. Tetap bekerja. Tetap memakai pakaian yang membuatnya percaya diri. Tetap menikmati hasil kerja kerasnya. Namun ia berhenti mengukur nilai manusia dari benda yang mereka miliki. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama ayahnya. Ia membantu biaya pengobatan. Mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Bahkan suatu hari ia menjual salah satu tas mahal yang dulu sangat ia banggakan. Uangnya digunakan untuk membeli alat kesehatan yang dibutuhkan ayahnya. Ketika ibunya melihat, perempuan itu bertanya. Sayang gak? Naira tersenyum. Barang bisa dibeli lagi. Ia menatap ayahnya. Waktu enggak. Setahun kemudian, Naira bertemu seseorang. Namanya Raka. Seorang guru SMA. Penghasilannya tidak sebesar pria-pria yang pernah dikenalkan keluarganya. Mobilnya bahkan mobil lama. Pertemuan pertama mereka sangat sederhana. Ketika Raka mengantar Naira pulang setelah makan malam, mobilnya tiba-tiba mogok. Raka langsung panik. Maaf banget. Naira justru tertawa. Kenapa minta maaf? Mobilnya tua. Dulu kalimat seperti itu mungkin membuat Naira kecewa. Namun malam itu ia turun dari mobil. Membantu mendorong kendaraan ke pinggir jalan. Raka menatapnya heran. Kamu gak malu? Naira berhenti. Pertanyaan itu membawa dirinya kembali bertahun-tahun ke masa lalu. Pada seorang laki-laki dengan tangan penuh oli. Pada sebuah motor tua. Pada makan malam keluarga. Pada kalimat yang tidak pernah bisa ia tarik kembali. Naira tersenyum. Enggak. Raka terlihat lega. Naira memandang mobil tua itu. Kemudian berkata pelan. Aku pernah kehilangan seseorang karena terlalu sibuk malu pada hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Raka tidak bertanya lebih jauh. Dan Naira menyukai itu. Beberapa tahun setelahnya, ketika sebuah cabang baru Geras 27 dibuka, Naira melewati jalan tersebut. Lampu merah membuat mobilnya berhenti tepat di seberang bengkel. Ia melihat sebuah keluarga kecil keluar. Arga. Alia. Dan seorang anak perempuan kecil yang digendong Arga. Naira terdiam. Arga terlihat tertawa. Alia membetulkan topi anak mereka. Tidak ada rasa ingin merebut kembali. Tidak ada kemarahan. Hanya sebuah rasa hangat bercampur penyesalan yang sekarang sudah bisa diterima. Lampu berubah hijau. Mobil di belakang membunyikan klakson. Naira tersenyum kecil. Lanjut. Ia menginjak pedal gas. Mobil bergerak. Geras 27 perlahan menghilang dari kaca spion. Untuk pertama kalinya, Naira tidak menoleh kembali. Sementara di bengkel, Arga menggendong putrinya sambil berbicara dengan Alia. Ia juga tidak tahu bahwa Naira baru saja lewat. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Ada beberapa kisah yang tidak perlu dipertemukan kembali. Ada orang yang hadir untuk tinggal. Ada juga yang hadir untuk meninggalkan pelajaran. Naira akhirnya memahami bahwa penyesalan terbesar dalam hidupnya bukan kehilangan Arga setelah laki-laki itu berhasil. Ia menyesal karena pernah memiliki Arga ketika laki-laki itu belum memiliki apa-apa, tetapi gagal melihat betapa kayanya hati lelaki tersebut.
Ia pernah mengira harga diri seorang suami ditentukan oleh mobilnya, oleh rumahnya, oleh pekerjaannya, oleh berapa banyak uang yang bisa ia tunjukkan kepada orang lain. Padahal pada saat ia sibuk melihat semua kekurangan itu, Arga sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah mampu dibeli uang. Menjaga ayahnya, menjaga rumahnya, menjaga perasaannya, bahkan menjaga nama baik keluarganya, tanpa meminta satu orang pun mengetahui. Dan ketika Naira akhirnya melihat semuanya dengan jelas, laki-laki itu sudah menemukan perempuan yang melihatnya sejak awal. Bukan ketika ia mempunyai 4 cabang bengkel. Bukan ketika namanya mulai dikenal. Bukan ketika kehidupannya terlihat berhasil. Alia melihat Arga saat lelaki itu memakai seragam montir milik orang lain. Saat ia tidak mempunyai kendaraan. Saat ia masih membawa luka dari rumah tangga yang gagal. Saat masa depannya belum memberikan jaminan apapun. Namun Alia tetap memilihnya. Itulah yang tidak pernah mampu dilupakan Naira. Karena akhirnya ia mengerti satu hal. Orang yang mencintaimu ketika kamu sudah memiliki semuanya mungkin menyukai kehidupan yang kamu bangun. Tetapi seseorang yang mampu melihat nilai dirimu ketika dunia masih memandangmu sebelah mata, adalah seseorang yang telah melihat bagian dirimu yang paling sulit dilihat orang lain. Arga pernah berharap Naira menjadi orang itu. Namun Naira terlambat. Dan ketika penyesalan akhirnya datang, tidak ada lagi rumah tangga yang bisa diselamatkan. Tidak ada cincin yang bisa dipasang kembali. Tidak ada kata maaf yang mampu mengembalikan waktu. Yang tersisa hanyalah pelajaran. Bahwa jangan menunggu seseorang pergi untuk menghargai kehadirannya. Jangan menunggu kehilangan untuk mengingat pengorbanannya. Dan jangan pernah mengukur seseorang hanya dari apa yang terlihat di tangannya. Karena orang yang terlihat tidak memiliki apa-apa, bisa jadi sedang mengorbankan hampir semua yang dimilikinya untuk orang-orang yang ia cintai. Sayangnya, sebagian orang baru mengetahuinya ketika semuanya sudah terlambat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kisah yang Anda dengarkan sepenuhnya merupakan cerita fiktif yang dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan menyampaikan hikmah kehidupan. Nama tokoh, karakter, tempat, serta rangkaian peristiwa di dalam cerita tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kehidupan seseorang secara nyata. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang yang tulus berada di sisi kita, tidak mudah memandang seseorang dari harta, pekerjaan, atau penampilannya, serta tidak menunggu kehilangan untuk menyadari sebuah pengorbanan. Karena terkadang, kata maaf masih bisa diterima, tetapi waktu yang telah berlalu tidak selalu bisa dikembalikan. Semoga cerita ini memberikan pelajaran yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai.